Hai guys, kali ini aku mau bahas sebuah novel yang habis aku baca, yaitu The Chronicle of Narnia. Ini adalah buku ke-6 dari 7 novel Narnia. Judulnya The Silver Chair atau Kursi Perak. Jadi setelah aku baca novel ini, rasanya aku menyadari satu hal. Si Jill dan si Eustace di novel ini tuh mirip sama kita semua, manusia. Manusia yang sering lupa dan sering ragu sama petunjuk-petunjuk kebenaran dan kebaikan dari Tuhan. Jadi meskipun novel ini dikemas dalam cerita anak-anak, moral story di novel ini tuh sangat dalam dan bagus tentang keimanan dan ketaatan kita terhadap Tuhan. Jadi di novel ini tuh petunjuknya itu datang dari Aslan. Tapi menariknya, bukan karena petunjuk Aslan ini kurang jelas, tapi sebenarnya petunjuknya itu sangat jelas dan to the point. Tapi mereka itu sering lupa, penuh dengan keraguan, penuh dengan kompromi-kompromi dan pembenaran, yang akhirnya mereka salah jalan. Jadi cerita singkat novel ini tuh gini. Ada dua remaja, si Jill dan Eustace. Itu tuh ditugaskan sama Aslan buat mencari pangeran Brilliant yang hilang. Jadi si pangeran ini hilang diculik sama penyihir jahat gitu. Dan si Aslan ini ngasih tugas juga ngasih petunjuk ke dua remaja ini. Ada 4 petunjuk dan petunjuknya itu jelas. Dan si Aslan meminta buat mereka supaya terus mengingat dan mematuhinya. Tapi selama di perjalanan, mereka itu sering tergoda sama kenikmatan dan kenyamanan duniawi. Sehingga mereka akhirnya terjebak dan hampir dijadikan santapan sama raksasa. Tapi pada akhirnya mereka berhasil menemukan Pangeran Brilliant dan kembali ke Narnia. Dan happy ending. Dan akhirnya misi mereka berhasil. Juga mereka dapat pelajaran moral tentang ketaatan, kepercayaan, keberanian dari Aslan. Gitu ceritanya, guys. Buat sebagian orang, petunjuk Aslan di novel ini mungkin bisa dimetaforakan sebagai petunjuk Tuhan atau petunjuk kitab suci, sesuatu yang harus diyakini dan diimani oleh orang-orang yang beriman. Tapi bagiku pribadi, aku lebih nyaman memaknai petunjuk-petunjuk Aslan di novel ini tuh sebagai kompas moral dan kebaikan yang saat kita menjauhinya, hati kita itu ngerasa nggak tenang. Dan mungkin dari cahaya kebaikan itulah yang bakal menuntun kita ke jalan yang benar. Dan menurutku, moral story di novel ini tuh bagus. Dan seolah penulisnya ini mau bilang kalau manusia itu memang sering meragukan kebenaran. Dan rasionalitas juga nafsu manusia itu sering mengalahkan iman. Sebenarnya kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kita itu tetap aja kayak mencari jalan-jalan yang menurut kita nyaman. Tapi di titik ini aku juga keberatan sama apa yang dilakukan Aslan. Jadi di awal cerita itu si Aslan kan ngasih 4 petunjuk itu ya. Jadi si Aslan ngasih 4 petunjuk tanpa ngasih penjelasan di baliknya. Ia meminta untuk dipatuhi tanpa dipertanyakan. Dan itu tuh mengingatkanku pada konsep Tuhan di kenyataan kita, yang Tuhan menyuruh kita untuk taat tanpa mempertanyakan, tanpa ada ruang dialog. Terlepas dari itu, Jill dan Eustace itu adalah kita. Manusia yang sok yakin, manusia yang mudah terdistraksi, manusia yang penuh keraguan, manusia yang suka lupa. Ya, begitulah manusia. It's okay. Dan terakhir, rating novel ini menurutku 3/5 aja. Karena meskipun moral story-nya itu bagus, tapi I'm not into it karena ceritanya tuh bocil banget. Jadi aku harus menggali makna sendiri supaya novel ini tuh terasa menarik gitu. Dan juga pola cerita di Narnia itu sama terus gitu loh dari buku ke buku. Jadi yang pertama, jadi awalnya ada anak manusia yang nyasar ke Narnia. Terus habis itu dapat quest dari Aslan. Terus ketemu sama makhluk-makhluk aneh. Terus habis itu dibikin nyasar sedikit, terus Aslan nolong,
terus dapat moral story dan kelar gitu. Ya udah deh, bye bye. Gitu aja.